Selanjutnya, saudara, 3 orang tewas akibat kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, ada 2 korban luka yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. 50 kakak yang tinggal di sekitar lokasi juga harus dievakuasi untuk mengantisipasi dampak gas beracun akibat kebakaran. Hingga Senin pagi, api masih berkobar disertai dengan asap yang mengepul. Tadi malam kita sudah mengevakuasi ada sekitar 50 kakak yang sekitar lokasi sumur minyak yang kebakaran ini. Evakuasi terdekat minta di rumah saudaranya yang dekat ada Gandu, ada Bimbing ya. Kami sudah melaksanakan untuk mengantisipasi adanya bencana lain, mungkin adanya adanya ini gas beracun ya, gas beracun. Sebelumnya, saudara, kobaran api dari sumur minyak yang berada di dekat permukiman warga mulai terjadi pada Minggu siang. Petugas pemadam kebakaran bersama dengan BPBD kesulitan memadamkan api karena keterbatasan alat. Dibantu BPBD, kesulitan untuk melakukan pemadaman api karena keterbatasan alat. Saudara, lebih lengkap soal terbakarnya sumur minyak di Blora, Jawa Tengah, kita bergabung bersama Kasih Humas Polres Blora, AKP Gembong Widodo. Pak Gembong, selamat sore. Sejauh ini apakah semua korban tewas sudah dievakuasi dan apakah boleh diupdate kembali berapa jumlah korban akibat insiden ini? Ya, terima kasih Pak. Dapat kami laporkan di lokasi bahwa 3 korban tewas sudah dimakamkan. 1 korban meninggal di lokasi, kemudian yang 2 korban meninggal di rumah sakit, kemudian 2 korban lagi masih dirawat di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Lalu apakah sudah diketahui penyebab sumur minyak ini bisa terbakar? Sementara untuk penyebab sumur minyak ini terbakar masih dalam penyelidikan. Kepolisian sedang mengumpulkan bukti-bukti, kemudian memeriksa keterangan dari saksi-saksi. Demikian, Mbak. Kalau lokasinya ini sendiri, apakah lokasinya ini memang berdekatan dengan permukiman warga? Dan terkait dengan korban meninggal, apakah memang warga sekitar atau seperti apa statusnya? Betul. Jadi lokasi sumur minyak yang ada ataupun yang terdampak dari kebakaran ini berada di sekitar pemukiman penduduk. Kemudian korban-korban tersebut adalah warga sekitar. Percikan itu sendiri masih dalam penyelidikan ataupun sumber api masih dalam penyelidikan. Jadi sumber api itu bukan berasal dari sumur minyak, namun berasal dari aliran sungai atau selokan yang mengalir dari sumber minyak tersebut. Kemudian merembet ke atas atau ke sumber minyak, kemudian membakar sumber minyak yang kebakar ini. Biasanya untuk sumur minyak ini apakah ada pengamanan tertentu untuk mengantisipasi hal-hal sedemikian rupa? Kalau menurut regulasi dari Pertamina harusnya ada SOP yang diterapkan dalam sumur minyak tersebut. Namun sumur minyak ini menurut keterangan dari warga sekitar baru beroperasi seminggu. Jadi masih kami dalami apakah sudah berkoordinasi dengan pihak Pertamina atau belum. Ini masih dalam pemeriksaan ataupun konfirmasi dari saksi-saksi. Demikian, Bu. Kalau tadi Anda sudah menyampaikan soal pemicunya, lalu dari kedalaman sumur ini sendiri berapa dalamnya sebenarnya, Pak Gembong? Untuk keterangan saksi yang kami peroleh, kedalaman sumur tersebut sedalam 120 meter. Sedalam 120 meter. Apakah lokasi sumur ini biasanya ada tim pengawas ataupun dari pihak otoritas setempat yang mengawasi lokasi ini? Kalau dari regulasi Pertamina harusnya ada pendampingan dari Pertamina. Tapi saat ini tidak ada?
Sementara kami masih mengumpulkan informasi apakah sudah ada verifikasi dari pihak Pertamina atau belum. Ini yang masih kami koordinasikan dengan pihak Pertamina Cepu. Berapa saksi yang sudah diperiksa saat ini, Pak Gembong? Sementara Satreskrim Polres Blora sudah memeriksa 4 saksi. Nanti dari keterangan saksi itu akan kami sampaikan ke publik, tapi menunggu perkembangan atau pendalaman keterangan yang lain. Demikian. Lalu untuk api sendiri, apakah saat ini sudah dikonfirmasi, sudah padam atau bagaimana statusnya, Pak Gembong? Sementara kami masih berjuang bersama dengan BPBD Kabupaten Blora, kemudian ESDM Pertamina Cepu, kemudian Damkar Kabupaten Blora. Untuk api masih menyala. Kondisi saat ini kira-kira kurang lebih 10-15 meter untuk hubungan api yang ada di belakang saya. Hambatannya apa, Pak Gembong, untuk pemadamannya sendiri? Kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina untuk hambatannya karena harus kami mitigasi sumber minyak tersebut teralir kemana saja karena kebakaran yang cukup terdampak dari kebakaran ini yang cukup lumayan. Jadi kami belum bisa mitigasi. Takutnya ketika nanti kami tutup sumber tersebut justru keluar letupan ataupun mengarah ke tempat lain. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi betul-betul harus kami koordinasikan dengan pihak Pertamina. Ini kami tadi sudah melaksanakan koordinasi, kemudian langkah-langkah seperti apa. Sementara kami sudah menyiapkan urukan tanah berapa meter kubik untuk menyiapkan ketika nanti api itu berhenti, kami akan tutup dengan material tanah ataupun bahan yang bisa menutup sumber minyak tersebut. Kalau untuk pengelolanya sendiri, sumur minyak ini di bawah pengawasan siapa dan sejauh ini siapa yang mengelola sumur minyak ini? Sementara dari warga, nah untuk di bawah pengawasan siapa ini kami masih dalami juga, mengkonfirmasi banyak keterangan dari saksi-saksi, kami kumpulkan, apabila nanti sudah ada mengerucut dari keterangan tersebut, akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Langkah-langkah apa yang akan kita laksanakan ke depan. Apakah ini bisa disebutkan bahwa jika memang dikelola warga, ini sumur minyak ilegal atau seperti apa? Bisa jadi apabila ini tidak ada verifikasi dari pihak terkait ataupun dalam hal ini Pertamina, tidak ada regulasi yang diterapkan dalam hal tersebut, SOP tidak dilaksanakan, bisa diambil kesimpulan bahwa sumur tersebut adalah sumur ilegal. Singkat saja, radius dengan permukiman warga berapa meter dan apakah warga yang terlalu dekat sudah dievakuasi saat ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan? Untuk radius sumur minyak tersebut kurang lebih hanya 5-10 meter dari rumah warga. Kemudian rumah warga yang terdampak ada satu rumah yang sudah terbakar, kemudian ada hewan ternak yang juga terbakar juga. Kami dari kepolisian bekerjasama dengan pihak terkait, TNI maupun BPBD, melaksanakan lokalisir terhadap 50 kepala keluarga yang telah terdampak dengan mengungsikan mereka ke lokasi aman, baik itu di rumah warga sekitar ataupun balai desa yang letaknya sudah aman dari lokasi kebakaran. Baik, terima kasih AKP Gembong Widodo, Kasih Humas Polres Blora. Yeah. Selamat sore.